saya akan langsung panggil kedua testimoni kita malam hari ini. Ya, ini ada slide profilnya ya. Tadi kita sudah lihat Pak Sugi, nah kita akan lihat dari istrinya, yaitu Bu Eri Beniarti, Platinum Agency dari Bandung. Yang biasanya kalau tampil di panggung selalu semangat ya, selalu memberikan motivasi, memberikan inspirasi. Senang ya kita bisa berbagi harapan ke semua orang, apalagi kisah-kisahnya yang bisa dibilang sangat dramatis ya, karena memang dulu posisi ekonominya yang katanya mengalami kebangkrutan dan sekarang bisa pulih 180 derajat. Itu seperti kalau di Disney itu ada kisahnya Cinderella begitu ya, ada perubahan begitu kan. Nah teman-teman semua juga pasti pengen begitu, saya tahu deh kalau lihat dari, coba saya intip raut-raut wajahnya teman-teman semua nih yang lagi nonton ya kan di Zoom, semuanya mukanya tuh mupeng, bener nggak? Muka pengen gitu ya. Kapan saya bisa begitu? Kapan saya bisa begitu? Ya makanya jangan hanya membayangkan, tapi lewat bisnis ini teman-teman, ayo kita action ya. Oke, langsung saja kita panggil pasangan suami istri Pak Sugi dan Bu Eri Beniarti. Oke, selamat malam Bu Eri. Oke, selamat malam, selamat pagi. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda. Minal aidin wal faizin buat Anda yang merayakan. Senang sekali bisa bertemu lagi kita, Pak Frans. Yes. Ya, Bu Eri, jadi ingat waktu itu kita ada acara di Korea Selatan ya waktu itu ya. Nggak akan lupa tuh kita. Ya. Tim extend ya, ekspedisi yang extend. Tidak akan terlupakan golden moment itu ya. Oke. Bu Eri sering banget keliling-keliling ke berbagai kota memberikan motivasi dari kisah-kisahnya Bu Eri sendiri ya kan. Kisah yang selalu diulang-ulang, tetapi ya selalu aja ada yang dengar yang masih baru. Nah, meskipun durasi kita terbatas nih Bu Eri, karena tadi kita memang mulainya agak terlambat ya, durasi 15 menit ke depan, kita akan coba masuk ke putaran cepat, tapi padat, ya. Mungkin kita bisa mulai dari latar belakang nih, maksudnya coba Bu Eri mungkin kisahkan lagi sedikit ke teman-teman mungkin yang masih baru, karena tadi saya juga bagi undangan ke beberapa orang baru, mudah-mudahan mereka nonton nih. Seperti itu. Bu Eri, silakan Pak Sugi, mungkin bisa berbagi cerita ya. Kali ini mungkin bagi-bagi antara Bu Eri sama Pak Sugi, mungkin boleh gantian latar belakangnya yang biasanya Bu Eri ceritakan seperti itu ya. Sudut pandang berbeda kali ini, ada 2 orang. Silakan Pak Sugi. Mungkin Bu Eri yang ceritakan karena ini pelakunya. Karena saya saksinya. Boleh. Oke teman-teman, langsung saja saya Eri Beniarti, saya seorang ibu rumah tangga. Waktu memulai bisnis ini saya ada dalam keadaan yang sangat tidak mudah. Ya, jadi pelakunya ini. Jadi suami saya bangkrut. Suami saya bangkrut. Aduh, cilaka gitu. Saya seorang perempuan yang tidak pernah bekerja. Saya tidak pernah bekerja, saya tidak pernah ngambil keputusan. Jadi sepanjang hidup saya menyandarkan sungguh-sungguh diri saya kepada suami saya ya. Jadi untuk segala hal suami saya yang mengambil keputusan. Hingga suatu saat ya ada saat suami saya yang namanya pengusaha. Kalau pengusaha kan sekalinya bangkrut, habis langsung nggak ada jaringnya gitu ya. Ya itu ada beberapa keputusan kami yang salah dan keputusan salah itu menyebabkan kami bangkrut luar biasa dan kami ada dalam kemiskinan 10 tahun yang serem banget ya kayaknya Ko Sugi ya, kalau kita ngulang lagi. Kita kalau tiap kali cerita juga ngilu rasanya ya. Cuman semoga saya ingin berbagi barangkali ini kalau Anda lebih baik dari saya, semoga ini jadi menginspirasi Anda gitu karena kami pun bisa bangkit dari sini. Kemudian waktu ditawarkan bisnis ini, saya sebenarnya bukan nawarinya ke saya, nawarinya ke Ko Sugi ya. Ya nawarinya Ko Sugi, terus apa yang kau lakukan waktu itu? Karena saya masih ngajar di Bimbel Ganesh Operation teman-teman ya. Jadi waktu itu hanya dititipkan ke Satpam dan saya waktu itu sibuk sekali, saya tidak pernah mau melihat peluang ya karena saya dikejar-kejar banyak hutang dan sebagainya. Jadi teman-teman ya, ini kesaksian saya kalau teman-teman sedang dalam keadaan down, sedang dalam keadaan mungkin merasa hidupnya ya ada di bawah sekali ya. Teman-teman tetap harus melihat peluang ya, dan 3i ini adalah salah satu peluang yang sangat-sangat luar biasa ya.
saya sendiri menyesal tidak mau untuk mengambil peluang itu, tapi ya puji Tuhan ya, karena istri saya Bu Eri ini mau mengambil peluang itu. Iya, dengan sembunyi-sembunyi tentunya. Karena apa? Karena kalau saya cerita ke beliau, waktu saya ambil peluang itu saya cerita ke beliau, pasti akan jadi perang dunia ketiga. Saya pasti dimarahin dan saya pun ngerasa minder karena saya bukan pengambil keputusan gitu. Saya nggak berani ngomong karena saat itu saya bayar listrik 82.000, saya nggak bisa. 82.000 teman-teman, sebulan bayar listrik 82.000 saya nggak bisa. Saya nggak bisa beliin susu buat anak saya. Saya sangat sulit makan gitu. Suami saya punya utang banyak banget gitu. Suami saya punya utang kurang lebih 800 jutaan gitu ya. 800 juta lebih, teman-teman. 800 Hampir juta 1 M. utang. Jadi kita kalau bangun pagi sangat sulit untuk bersyukur. Tiap kali kalau bangun pagi, waduh, serem karena kita tidak tahu apa yang kita bisa lakukan. Satu, umur udah banyak ya, Pak Sugi ya. Umur udah banyak, udah nggak mungkin kerja lagi. Kedua, parahnya kami tidak punya tabungan, jadi kami tidak bisa survive gitu. Jadi utang anak sekolah 1,5 tahun kami nggak bisa bayar gitu. Jadi terus debt collector yang setiap hari datang ke rumah. Jadi Pak Sugi waktu itu tidak mau melihat peluang ini karena apa? Karena terlalu stres. Dan waktu itu teman yang prospek Kosugi yaitu Bu Isreni ngedeketin saya pikir kenapa enggak deh saya ambil peluang ini, toh saya punya anak Brandon yang saya suka marahin gara-gara minum susu ya. Coba teman-teman ada nggak yang pernah marahin anaknya minum susu gini? Ini saya pelakunya. Gara-gara apa? Gara-gara nggak punya duit gitu ya. Terus and then ya saya ambil peluang ini, saya tidak yakin di situ. Cuman yang saya tahu satu, perusahaannya bagus, kedua tidak ada yang salah dengan menabung karena kehidupan mengajarkan kami miskin, kami sulit buat bangkit lagi gara-gara nggak punya tabungan. Jadi saya pikir saya ikut dah nabung gitu, hitung-hitung ikut arisan, menangnya belakangan dah, gue merem aja lah. Yang penting saya punya duit buat anak saya kuliah. That's it gitu. Dan saya nggak ngomong sama Coach Sugi ya, Coach Sugi saya nggak ngomong. Dan saya melakukan itu sampai silver agensi saya sembunyi. Saya nggak ngomong sama beliau karena kalau ngomong saya takut dimarahin. Saya tidak terlalu pede. Jadi dan saya tahu pemain MLM itu beliau bukan saya. Dan di saat saya mengerjakan tiap kali juga ada saat yang kayak gini. Ini harusnya suamiku deh yang ngerjain. Harusnya suamiku deh yang ngerjain, bukan saya gitu. Tapi saat itu saya ambil keputusan karena gini, rumah tangga ini butuh uang. Yes. Rumah tangga ini butuh uang gitu, dan Kosugi sangat sulit untuk bayar utang meskipun beliau sudah kerja sebagai waktu itu honorer ya, masih ya, honorer dan ngelesin ke sana ke sini tidak cukup untuk bertahan hidup pun kita masih setengah mati. Akhirnya saya ngerjain bisnis ini dan puji Tuhan saat saya, tahu nggak teman-teman, saat saya bonus di 7 juta, Coach Sugi bilang gini ke saya, Ri, 7 juta diam di rumah gue gaji. Wow, serem sekali. Tapi beliau itu adalah motivator saya, supporter saya, dan komentator saya gitu ya. Karena saya orang yang sangat keras kepala, dan sebetulnya itu bahasa beliau untuk bilang ke saya, come on Eri, kamu bisa lebih dari itu. Dan saya menyikapinya setiap kata-kata beliau yang, ini untung orangnya ada di sini ya, setiap kata-kata beliau yang kurang nyaman, saya tetap menanggapi dengan positif karena saya pikir saya harus berubah. Jadi kalau mau ada perubahan di dalam hidup saya harus berubah dulu. Dan finally gitu, akhirnya saya sampai di posisi Gold Agency dan Coach Sugi. Saya cerita ke Coach Sugi dan Coach Sugi bisa support kami dan kami sekarang bisa bersama-sama di sini, dan ini luar biasa banget gitu ya. Kalau seumuran kita kalau kerja udah kerja, mau kerja apa lagi? Tapi dengan bisnis 3i Network kami memperoleh kebebasan finansial dan kami menikmati kebebasan waktu yang luar biasa. Sepintas gitu, Pak Fran. Ya, Bu Eri dan Pak Sugi. Kalau saya mendengarkan cerita awal mulanya punya hutang 800 juta, melek mata mungkin berasa kayak masih mimpi buruk gitu kan? Ini seperti kebanyakan orang yang saat ini sedang ngalamin situasi yang mirip-mirip nih. Pengangguran, PHK, udah
udah punya sewa ruko mungkin, atau baru mulai usaha, tiba-tiba COVID-nya datang, usahanya sudah keluar duit, tapi ternyata jadinya berantakan, atau baru naik posisi, terpaksa di PHK, gaji dipotong, THR cuma setengah, misalkan seperti itu ya. Sehingga cicilan-cicilan banyak yang saya dengar dari prospek-prospek saya juga yang mengatakan, wah Pak, nih bisnisnya bagus sih Pak, tapi masalahnya lagi kayak gini nih Pak, saya makan aja susah. Nah, ini kan mirip dengan situasi Bu Eri dan Pak Sugi saat itu. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa Bu Eri dan Pak Sugi tidak beralasan yang sama, tetapi justru malah terbalik, malah justru menjadikan alasan tersebut, ya terutama Bu Eri ya, menjadikan alasan tersebut sebagai saya harus mulai, bukannya saya harus menghindar. Nah, kenapa Bu Eri bisa seperti itu? Karena 10 tahun miskin udah cukup memberikan pelajaran pada saya. Sebetulnya tinggal lihat dompet aja, dompet udah tipis banget Pak Fran. Tabungan udah nggak punya. Tiap hari dimarahin orang. Kata-kata binatang udah sering kita terima. Itu yang membuat saya semangat sih. Gitu. Saya pikir meskipun saya sembunyi-sembunyi, tadi ada pertanyaan sekalian saya sambungkan. Saya sembunyi dari Coach Sugi itu karena apa? Karena Coach Sugi tiap hari pergi mulai dari jam 6 pagi, pulang jam 11 malam, Bapak Ibu ya. Jam 6 pagi, pulang jam 11 malam, itu pun uang yang beliau hasilkan hanya cukup untuk bertahan hidup dan bayar kontrakan saja. Jadi saya mengerjakan 3A ini hanya dari jam 7 sampai jemput anak sekolah jam 1 siang. Dan itu saya kerjakan, makanya Coach Sugi nggak tahu. Tahu Coach Sugi, saya cerita bahwa saya sekarang ada di 3A dan dapat bonus. Karena saya bosan miskin, Pak Fran. Poinnya itu, kenapa saya memaksakan diri saya keluar dari eri saya yang lama karena saya bosan miskin. Saya mau perubahan di hidup saya nggak tega, anak saya sampai disebut gembel. Ya, anak saya sampai disebut gembel, Brandon sampai suka dibully sama teman-temannya gitu, karena kami sangat berkekurangan. Jadi itu sudah cukup jadi cermin untuk saya bahwa harus ada yang berubah dari diri saya. Saya sudah melihat bahwa Coach Sugi tidak berhenti bekerja, tapi yang dihasilkan pun hanya segitu-gitu aja, dan saya coba melakukan sesuatu gitu. Yang penting perusahaannya aman, legalitasnya oke, dan saya tidak merugikan orang. Toh saya cuma ngajak nabung. Jadi saya kerjain tutup mata, yakin sukses dah gitu aja Pak Fran. Iya, Bu Eri, di saat yang masih di bawah tadi, Bu Eri baru memulai dan Pak Sugi juga bekerja keras begitu. Ini kan kondisi kan berarti kan Bu Eri dan Pak Sugi saat itu berarti masih minus, dalam tanda kutip utang masih banyak nih. Betul. Ya kan? Apakah Bu Eri, ya tadi Bu Eri memang sudah mengatakan nggak ada salahnya nabung. Ya, tapi memang banyak orang di luar sana juga berpikir sebaliknya. Ini masalahnya saya harus siapin bayar premi tiap bulan. Mungkin ini hanya beda sudut pandang ya. Bu Eri melihat ini sebagai sebuah bisnis yang bulan kedua, bulan ketiga sudah bisa dapat penghasilan. Apa seperti itu? Ya, karena kalau bisnis ini hanya sekedar nabung, mungkin saya nggak akan ikut. Karena saya bukan orang yang pasti bisa menabung saat itu. Saya menangkapnya karena bisnis ini memberikan peluang buat saya untuk saya bisa punya potensi income. Jadi itu yang saya kerjakan, Pak Fran. Halo, Pak Frans. Ya, saya belajar networking dari suami saya. Ini tadi ada yang nanya ya, saya belajar networking sebetulnya dari suami saya. Jadi suami saya memang pemain jaringan gitu. Jadi kenapa saya tidak bercerita ke suami, karena beliau jagonya lah gitu lah. Gitu. Jadi saya buktiin aja, daripada kalau cerita dimarahin, jadi mendingan buktiin ya. Ibu-ibu yang masih di negatifin sama suaminya, gampang Bu, buktiin aja Bu. Buktiin sukses. Ya, dulu memang saya pemain MLM, Pak Frans ya. Jadi saya itu tahun 90-an itu bonus saya mencapai 60 sampai 80 juta, Pak. 90-an ya. Dan kita bangkrut itu gara-gara kita menolak asuransi, Pak. Iya. Berapa kali kita ditawarin asuransi oleh teman dan kita selalu menolak karena kita ada di zona nyaman, ya. Saat ujian dari Tuhan datang, kita nggak punya tiang-tiang penyangga, ya, kita nggak punya asuransi dan kita juga nggak punya investasi, ya, sehingga rumah income kita itu benar-benar roboh tanpa ada
tiang penyangga, kedua tiang penyangga ini yaitu investasi dan asuransi ini, Pak. Dan waktu ditawarkan 3i ini saya pun sedang pusing sekali ya, karena untuk penghidupan rumah tangga dan bayar cicilan kontrakan, jadi saya itu tidak mau melihat peluang. Padahal saya ini orang networking dan saya mencari networking yang produknya itu kalau bisa asuransi, justru itu. Tapi saya menutup peluang ini karena apa? Karena saya fokusnya ke masalah, Pak Frans. Ya, jadi buat teman-teman kalau yang punya masalah yang mungkin sama dengan saya, ya, dengan kami, ya dengan kami ini ya, jangan fokus ke masalah, ya, fokuslah ke solusi, ya, fokus ke solusi dan kerjakan dengan cepat. ya. Jangan lambat, ya. Saya waktu itu hanya bilang ke Bu Eri, oke, ya Ri, kalau kamu mau ngerjakan 3i silakan, tapi kerjakan dengan cepat, ya. Kalau Anda kerjakan dengan lama, maka akan frustasi jadinya. Ya. Jadi kerjakan dengan cepat, teman-teman, dengan semangat, ya, dengan suatu perencanaan yang matang, ya, Jadi 3i ini adalah pekerjaan, ya, pekerjaan yang harus diseriuskan, seperti itu ya. Dan itu yang saya pesan ke Bu Eri waktu itu. Saya cuma ngomong gitu doang, seperti itu. Ya. Oke, baik Pak Sugi dan Bu Eri. Artinya ya ini seperti Pak Sugi bilang ya, ini adalah pekerjaan yang harus direncanakan, harus dikerjakan sebagaimana pekerjaan yang lainnya. Dan kadang menjadi pertanyaan bagi orang-orang baru, prospek yang belum punya pengalaman. Jangan-jangan nanti ada orang di luar sana yang mengatakan, nah kan kebetulan Pak Sugi kan udah punya pengalaman, saya kan belum punya pengalaman. Mungkin jangan-jangan ngomongnya seperti itu. Tapi menurut Pak Sugi dan Bu Eri, sebenarnya 3i Networks ini apa memang harus punya pengalaman networking dulu? Bagaimana dengan orang-orang yang ya masih awam, masih baru di dunia bisnis jaringan? Bagaimana pendapat Pak Sugi dan Bu Eri? Oke. 3i Networks adalah perusahaan yang hebat, Pak Frans ya, teman-teman. 3i Networks adalah perusahaan yang hebat, perusahaan asuransi ya dengan sistem networking yang luar biasa ya. Satu hal kalau Anda mau sukses adalah Anda harus berani memulai mengerjakannya. Ya. Jadi soal pengalaman itu akan menyusul jika Anda mau memulai mengerjakannya. Ya, kalau memulai aja Anda takut atau nggak berani, bahkan berhenti mencoba, ya Anda nggak akan punya pengalaman. Jadi pengalaman sangat-sangat tidak diperlukan kalau di networking, karena Anda bisa belajar dan belajar. Ya, seperti itu yang diperlukan adalah Anda mau belajar setiap hari, setiap saat, ya apalagi di 3i Network ini sudah diberikan Zoom ya, Zoom 3i ini dan diberikan fasilitas yang sangat-sangat sudah sempurna. Yang mungkin bisa tambahkan Bu Eri? Ya, karena kalau bicara pengalaman, saya orang tanpa pengalaman. Ya. Coach Sugi pasti mengaminkan itu, betul, gitu ya. Betul. Istrinya tuh nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngomong di depan. Benar. Istrinya tuh sangat judes, sangat introvert, sangat pemalu, sangat minder. Pokoknya semua kejelekan ada di diri saya, gitu ya. Tapi lewat 3i Network, lewat semua tantangan, hambatan, dan masalah yang saya hadapi, itu membentuk karakter saya pun menjadi lebih baik. Jadi 3i Network bukan hanya memberikan penghasilan, tapi akan membentuk karakter mental pun menjadi lebih tangguh. Dan saya menemukan hal-hal baru di 3i Network itu, saya menemukan Eri yang baru. Oh, ternyata saya bisa gini, ternyata saya bisa gini. Jadi saya setuju dengan Coach Sugi bilang bahwa beranilah memulai, karena keputusan besar, impian besar. Kalau Anda tidak berani memulai, Anda tidak akan pernah pergi kemana-mana. Betul. Gitu lah, kan. Oke, baik, luar biasa. Harus berani memulai. Oke, dan banyak sekali teman-teman yang saat ini menonton baik di channel YouTube maupun di Zoom sudah punya keberanian itu. Oke, Bu Eri, saya siap berani memulai. Tapi bagaimana caranya supaya saya bisa cepat naik posisi ke platinum? Karena banyak orang melihat bisnis jaringan adalah tiket jalan tol untuk cepat kaya. Ya, sebenarnya nggak ada salahnya sih ya kalau orang pengen cepat kaya. Tapi kan harus jalanin prosesnya dong. Ya. Nah, bagaimana Bu Eri prosesnya supaya cepat naik posisi nih, Bu Eri? Ya, seperti apa Sugi tadi jelasin, duplikasi elit. Ya, itu yang saya lakukan di awal. Dan terlebih sebelum itu Anda menyarankan tim Anda untuk seperti itu, Andanya dulu yang seperti itu gitu. Dan saya melakukan dari awal, saya elit dulu. Kemudian saya coba posisi tim. Saya bulan berikutnya tim agensi, bulan berikutnya saya leader agensi. Saya pikir saya harus menjadi bukti dulu agar saya bisa cerita ke banyak orang gitu. Dan duplikasi elit yang saya lakukan, setiap kali orang yang saya ajak, mereka elit, kemudian saya tanya ke mereka, ayo kamu elit biar bisa nabung
bulan depannya bayar dari bonus Anda. Nah, itu yang saya lakukan, dan bergulir. Dan saya melakukannya dengan konsisten, teman-teman ya. Dengan konsisten, tidak ada cara lain di bisnis ini. Yang paling cepat adalah bantu tim Anda untuk elit. Anda pun harus punya prestasi agar Anda bisa menginspirasi tim Anda. Dengan Anda punya prestasi, Anda jadi inspirasi buat mereka, tim Anda pun akan terbakar hingga ya omset pasti bergulung. Begitu Pak Fran. Oke, wah luar biasa. Ini tips yang paling praktis. Duplikasi elit dan jadilah bukti ya. Kita harus elit dulu, kita harus leader agensi dulu. Ya untung saya kemarin waktu leader agensi ngejar elit, double elit, jadi punya cerita yang sama. Saya hari ini udah elit loh Pak Fran. Luar biasa. Untuk April Juni ya. Ya. Oke, baik. Bu Eri dan Pak Sugi, durasi kita hampir habis. Mungkin boleh ada closing statement dari Bu Eri dan Pak Sugi yang bisa bukan hanya membuat teman-teman yang udah punya, oke, saya sudah punya keberanian untuk memulai, tapi bukan cuma ngomong aja dong, ya harus action juga. Oke, silakan Bu Eri dan Pak Sugi untuk closing statement-nya seperti apa? Teman-teman yang belum bergabung ataupun yang sudah bergabung tapi mungkin belum merasakan kesuksesan di TI Networks ya, teman-teman jangan pernah menyerah. Satu hal bahwa pemenang itu bukanlah orang yang hebat atau orang yang pintar ya, tapi pemenang adalah orang-orang yang tidak pernah menyerah. Ya. Selesaikan apa yang sudah kita mulai teman-teman ya, jangan pernah berhenti di tengah jalan dan jangan lupa berdoa untuk proses ya. Jangan berdoa untuk hasil teman-teman. Banyak sekali kita bawa berdoa, ya Tuhan jadikan saya gold, jadikan saya platinum, jadikan saya crown ya. Berdoa itu boleh, tapi sekali saja teman-teman. Yang didoakan adalah prosesnya ya. Tuhan berikanlah saya kekuatan untuk bisa menjalani prosesnya dengan baik, agar saya diberi kekuatan untuk tetap semangat menjalankan prosesnya ya, agar saya diberikan juga kejujuran dan juga komitmen dan konsisten menjalankan bisnis TI Network ini teman-teman ya. Jadi itulah teman-teman harus banyak berdoa, karena bagaimanapun juga ya kita bisa sukses itu bukan karena pekerjaan kita, tapi karena pekerjaan tangan yang di atas teman-teman ya. Tapi ingat, berdoalah untuk prosesnya, bukan untuk hasilnya teman-teman ya. Jadi satu hal, tetap maju terus, tetap semangat, kita pasti bisa. Ya, dan jangan hiraukan orang-orang yang melecehkanmu, jangan hiraukan orang-orang yang bilang impianmu terlalu besar. No, apa? Anda tidak akan jadi seperti yang mereka omongkan gitu. Yes. Karena kesuksesan Anda, hidup Anda ada di tangan Anda. Sejuta orang boleh menarik impian Anda, sejuta orang boleh menarik, boleh membelokkan fokus Anda, tapi selalu ada satu tangan yang selalu siap menarik Anda bangkit. So jangan pernah menyerah, jangan pernah habis usaha, selalu fokus, tetap komitmen, tetap konsisten, karena keluarga menunggu kesuksesan Anda. Tetap berjuang teman-teman, situasi ini tidak mudah, tapi saya yakin percaya kita dilahirkan untuk jadi pemenang dan kita pasti bisa melewati segala sesuatunya. Amin. Salam dahsyat dari kami.